Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Inspirasi. Hampir setiap kita membutuhkan inspirasi. Bukan hanya para pegiat seni seperti musisi atau pelukis, desainer, dan lain-lain, tetapi juga pekerjaan yang tidak langsung menyentuh aktivitas seni. Pertanyaannya, mengapa semua orang butuh inspirasi? Tidak lain karena inspirasi ini membuat hidup kita menjadi lebih bergairah. Misalnya orang yang mendengar cerita sukses itu bisa diinspirasi dan karena cerita itu ia jadi lebih bersemangat lagi membangun hidupnya atau karirnya. Atau saat kita mendengarkan kata-kata atau cerita kisah hidup orang lain yang menggugah kita, akhirnya kita jadi lebih bersemangat. Kita memiliki nilai positif yang kemudian mempengaruhi kita. Nah, begitu kuatnya inspirasi dan betapa sukacitanya kita jika kita jadi salah satu orang yang menginspirasi. Tapi apa makna inspirasi itu? Lalu apa saja yang dibutuhkan agar kita bisa menginspirasi orang lain? Bapak Ibu Saudara, inspirasi berasal dari kata Latin inspirare, artinya menarik nafas. Dan lawan dari kata inspirasi ini adalah ekspirasi, yaitu menghembuskan nafas. Namun demikian, pada perkembangannya, kata ini mendapatkan makna yang lebih bersifat teologis, yaitu pengaruh ilahi terhadap seseorang. Nah, dari latar belakang ini, sedikit banyak kita bisa memaknai bahwa inspirasi itu punya makna menghidupkan. Baik itu soal menghirup udara saat kita bernafas, kita jadi bisa hidup, ataupun berupa pengaruh ilahi terhadap seseorang. Keduanya merujuk kepada hidup yang tentunya lebih baik lagi. Lalu bagaimana inspirasi digambarkan di dalam Alkitab? Merujuk kepada kisah penciptaan, Allah sendiri menghembusi manusia dengan nafas hidup. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas, udara, atau roh ini memiliki akar kata yang sama. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Dan dengan kata lain juga, Allah jugalah sang sumber inspirasi itu. Dan pada bagian Alkitab yang lain, pengamsal misalnya mengatakan di dalam Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Pengamsal menyamakan roh dengan pelita yang berasal dari Tuhan. Selain untuk menerangi, pelita juga berfungsi untuk menyalakan atau menghidupkan, memberi jalan. Dan bukankah ini juga bentuk lain dari inspirasi? Tidak heran misalnya inspirasi digambarkan dengan simbol lampu pijar atau lampu yang menyala. Saat seseorang punya ide, punya gagasan, seolah-olah pikirannya terang, jalannya terbuka, dan ia menjadi penuh semangat. Itulah inspirasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah menyelami makna inspirasi, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi inspirasi bagi sesama. Karena sumber inspirasi adalah Allah sendiri, maka tak ada cara lain selain terus melekat kepada Allah sang sumber inspirasi itu. Layaknya sebuah cermin, untuk dapat memantulkan cahaya, ia harus berada dekat pada sumber cahaya. Begitu juga kita, perlu terus melekat kepada Tuhan untuk bisa memantulkan sinarnya. Tuhan Yesus sendiri pernah berfirman bahwa ia adalah terang dunia. Karena itu, untuk dapat memancarkan terang Kristus, untuk bisa menginspirasi, kita perlu dekat, kita perlu melekat kepada Kristus. Maka Tuhan sendiri yang akan membuat kita bersinar dan bisa menginspirasi sesama. Jadi bukan melulu tentang kita, tetapi oleh Kristus melalui kita, orang-orang merasakan inspirasi tersebut. Jadi siapa yang akan Bapak Ibu inspirasi hari ini? Kiranya Tuhan menolong kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Engkaulah sang sumber kehidupan, Engkaulah sang sumber inspirasi. Biarlah kami melekat kepadamu, dan kami boleh memancarkan terang-Mu kepada sesama kami. Kiranya Roh Kudus menuntun memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam Kristus,
Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.